Om Swastiastu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Paradisa Putri, NIM 16110111027 dari Program Studi Bimbingan Konseling. Yang saya hormati Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Dr. Kadek Suranate MPD Kons selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Niketut Suwani MS Kons selaku pembahas 1 saya dan Dr. Iketut Gading MPC selaku pembahas 2 saya. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Konseling Behavioral dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Self-Autonomi Siswa. Adapun latar belakang dari proposal ini, yaitu pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil pengamatan di SMK Negeri 1 Singaraja, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa siswa menunjukkan perilaku self-autonomi rendah. Lalu, dalam penelitian ini, peneliti memilih teori konseling behavioral. Teori konseling behavioral ini memiliki berbagai syarat untuk mengintervensi. Syarat tersebut berupa konsep, tahap, prosedur, proses, dan teknik yang dapat mengintervensi. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji penelitian yang mengambil topik yaitu efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa. Adapun identifikasi masalah, yang pertama self-autonomi siswa rendah, lalu pemahaman tentang self-autonomi belum optimal, dan yang terakhir pelaksanaan layanan bimbingan konseling belum optimal. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling pada siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Lalu yang kedua, apakah terdapat efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling pada siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Lalu untuk manfaat penelitian, di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk kajian teori, yaitu mengkaji tentang self-autonomy, konseling behavioral, dan teknik modeling. Untuk self-autonomy adalah karakter berdiri sendiri, mampu mengatakan apa yang dipikirkan kepada orang lain, dan mampu mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain. Lalu untuk teori behavioral adalah konsep, proses, tahapan, prosedur, dan teknik untuk memaparkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bagaimana tingkah laku manusia dipelajari. Lalu untuk teknik modeling adalah proses belajar berdasarkan observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menganalisis berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Untuk penelitian yang relevan itu dilakukan oleh sastrawan tahun 2014, di mana memperoleh hasil penelitian bahwa konseling behavioral dengan strategi self-management model YATES dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas 10 akomodasi perhotelan 3 SMK Negeri 2 Singaraja tahun ajaran 2013-2014. Lalu ada penelitian menurut Sutanti tahun 2015. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada proposal. Untuk kerangka berpikir, jadi gejala perilaku yang ditunjukkan pada siswa yaitu cenderung bergantung kepada orang lain,
menutupi hasil kognitifnya kepada orang lain, lalu takut dalam mengambil keputusan. Setelah itu diberikan treatment counseling behavioral dengan teknik modeling sehingga menghasilkan perilaku baru, yaitu karakter mampu untuk berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan kepada orang lain, dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Untuk hipotesis, yang pertama, terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan treatment counseling behavioral dengan teknik modeling pada siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Lalu yang kedua, terdapat efektivitas treatment counseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Adapun metode penelitiannya, yaitu rancangan penelitian ini menggunakan Randomized Control Trial atau disebut RCT. Bisa dilihat pada pada slide. Rancangan ini menggunakan dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk populasi dan sampel, populasinya menggunakan seluruh siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja yang berjumlah 446 orang. Lalu untuk sampelnya itu menggunakan random sampling. Lalu untuk prosedur penelitian, ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Pada tahap persiapan diantaranya melakukan persiapan instrumen, meminta izin ke sekolah tempat melaksanakan penelitian, dan lain-lain. Lalu untuk pelaksanaannya itu menerapkan treatment yang diberikan kepada siswa, dan pengakhirannya melakukan analisis data. Untuk definisi variabel itu membahas tentang self-autonomy, counseling behavioral, dan teknik modeling. Metode dan instrumen pengumpulan data itu dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan buku harian. Metode dan teknik analisis data. Yang pertama akan dilakukan uji normalitas sebaran data, dihitung dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu dilanjutkan uji homogenitas varian dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide. Selanjutnya dilakukan uji kesetaraan kelompok menggunakan Gantt score. Dan yang terakhir melakukan uji hipotesis. Yang pertama menggunakan rumus t-test yang bisa dilihat pada slide. Lalu yang kedua menggunakan effect size, rumus effect size maksudnya. Lalu sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.